Halo guys, sore. Eh, Kali ini saya akan menyampaikan materi ya. Materi pertama-tama untuk teman-teman ya, yang apalagi itu pemula sih, pemula yang baru terjun di dunia saham, itu harus benar-benar mengetahui eh, adanya siklus dalam perputaran tren harga saham. Nah, kenapa begitu? Karena ini ya, seperti kehidupan sehari-hari ya, tren selalu mengalami perubahan dan pengulangan, tidak terkecuali dalam dunia pasar modal. Tren yang ada selalu berubah dan berulang, baik itu tren naik, tren turun, ada siklusnya tersendiri. Jika kita sudah lama berinvestasi di saham atau tadi di dunia saham, kita pasti sering melihat bahwa saham yang turun pada suatu saat akan naik dan saham yang naik pada suatu saat akan turun. Naik turunnya saham individual individual ini maupun pasar pasar saham adalah hasil dari tahap-tahap perputaran di pasar saham. Perputaran ini dapat memberikan petunjuk saat terbaik untuk membeli saham dan saat terbaik untuk menjualnya. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, bagaimana kita tahu sih harga saham itu lagi di atas? Nah, saat di atas akan turun atau saat turun dia akan naik, kembali naik, itu gimana caranya? Nah, itulah gunanya teknikal ya, technical analysis. Nah, technical analysis itu bisa menganalisa suatu tren. Tren naik itu bagaimana, tren turun bagaimana, itu akan jelas dalam suatu teknikal. Oleh karena itu, kita harus ini sih ya, harus mengkombinasi. Suatu teknik itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Suatu teknik, contoh ya, teknik analisa. Kita kalau misalnya tidak tahu saham apa yang mau dibeli, kita nggak akan bisa menganalisa. Kita akan ngasal menganalisa. Jadi hendaknya kita harus memilih suatu emiten yang terbaik, ya bisa dari fundamentalnya. Fundamental cukup ya, cukup dalam arti kita lihat perusahaannya sehat dan bagus. Contoh saham bank ya, bank BCA, siapa yang nggak tahu bank BCA sih? Nah, bank BCA pasti otomatis fundamental pasti bagus. Oleh karena itu, untuk bank kita contoh itu kita memilih saham BCA. Nah, bagaimana kita melihat saham BCA ini menarik atau enggak? Trennya lagi naik atau turun? Nah, itu dianalisa dari teknikal. Oke, next. Siklus tren di pasar saham. Nah, secara umum siklus tren yang berlangsung di pasar saham terbagi jadi 4 tahap. Tahap 1 awal pendakian, tahap kedua kenaikan, ketiga tahap jenuh, tahap keempat tahap penurunan. Agar sukses dalam investasi saham, kita terlebih dahulu harus memahami 4 tahap pasar saham yang terjadi baik pada masing-masing saham atau pasar saham secara keseluruhan. 4 tahap perputaran ini menggambarkan tahap-tahap kondisi terbaik dan terburuk di pasar saham. Pada kondisi terbaik akan sangat mudah untuk mendapatkan untung. Investor pemula pun dapat mendapatkan untung pada saat itu. Sebaliknya, pada kondisi terburuk bahkan investor saham terbaik pun akan sulit mendapatkan untung. Nah, kondisi terbaik ini seperti apa? Nah, kondisi terbaik ini adalah saat trennya itu naik. Di saat tren naik, siapapun pasti untung. Bahkan investor pemula, bahkan investor atau trader yang baru join 1 minggu atau 1 hari pun bisa mendapat keuntungan. Kalau kondisi downtrend, nah itulah yang bahkan yang trader senior pun kalau kurang memahami suatu tren itu sulit ya, akan sulit mendapatkan untung. Karena apa? Kondisinya lagi downtrend. Oke. Dengan memahami siklus ini, Anda mengetahui kapan waktu untuk mengambil posisi. Saat kita mampu mengidentifikasi pada tahapan mana pasar saham saat ini, kita dapat berinvestasi sesuai karakteristik masing-masing siklus. Jadi sudah jelas jika kita tahu di tahap mana suatu saham akan sangat membantu kita membuat keputusan yang tepat.
Nah, ini gambaran ya, gambaran tahap siklus saham ya, pasar saham. Tahap pertama itu tadi pendakian, tahap kedua kenaikan, tahap 3 itu jenuh, tahap 4 penurunan. Selalu begini. Tahap siklus selalu begini dan itu akan selalu berulang-ulang. Jadi kita harus tahu harga saat ini tahap mana? Tahap 1, tahap 2, tahap 3, atau tahap 4. Nah, gimana cara mengidentifikasinya? Yaitu dengan teknikal ya. Teknikal itu banyak. Semua teknikal, ilmu teknikal itu pasti mengadopsi menggunakan suatu tren. Tren itu pasti gunakan, support resist pasti digunakan. Oke, kita jelaskan satu-satu ya. Tahap 1 atau tahap awal pendakian itu adalah tahap di mana pasar saham mulai diperdagangkan, sideways. Kekuatan penjual mulai berkurang karena pihak pembeli sudah mulai agresif. Dan pada tahap ini saham bergerak sideways tanpa ada tren yang jelas. Namun sebetulnya pada tahap ini merupakan awal dari tren naik, uptrend atau bullish ya. Dapat dikatakan bahwa tahap 1 ini adalah dasar dari sebuah tren turun atau downtrend yang sangat kuat. Pada tahap ini biasanya para investor saham besar seperti manajer investasi dan perusahaan reksadana dan perusahaan itu sendiri akan memulai membeli saham. Jadi mendengar ada perusahaan yang mulai melakukan pembelian kembali saham mereka setelah periode panjang dari tren turun, tahap 1 ini juga dapat disebut sebagai tahap akumulasi. Dapat dianggap sebagai pembelian kembali ini adalah tanda bahwa pasar sedang dalam tahap 1. Tapi biasanya para investor retail tidak mempunyai informasi apa-apa pada tahap ini sehingga tidak akan ikut serta dalam pembelian saham. Dan juga tahap 1 ini masih dipenuhi ketidakpastian sehingga investor saham retail masih akan takut untuk membeli saham. Jadi gini, suatu tren itu sebenarnya tren ada dua ya, tren bullish dan tren downtrend ya. Tren down. Setiap perubahan tren itu akan ditandai dengan fase sideways. Ya. Jadi tren itu ada dua, uptrend dan downtrend. Perubahan uptrend ke downtrend atau downtrend ke uptrend itu pasti ada namanya fase sideways ya. Oke, tahap kedua ya. Tahap kedua itu adalah kondisi di mana tren naik, uptrend atau bullish ya, sudah terlihat oleh semua investor saham, main besar atau retail. Pada tahap ini biasanya dimulai dengan terjadinya breakout dan disusul saham mulai mengalami uptrend. Nah, biasanya ini akan muncul ya titik breakout pada pattern, breakout resist. Hal ini didorong oleh perilaku investor saham yang berebut untuk membeli saham sehingga mendorong harga saham naik sangat cepat. Tahap 2 ini juga adalah saat yang tepat untuk mulai membeli saham karena pasar telah mengkonfirmasi akan sebuah tren naik yang kuat. Nah, ini contohnya di saham TBLA ya. TBLA itu 2 hari yang lalu ya. Sekarang hari Rabu ya. Pada hari Selasa ya, kalau salah itu Selasa itu breakout di 600. Nah, itulah tahap kenaikan. Breakout resist itu tahap kenaikan. Seperti LSIP hari ini breakout 900 ya, 910 ya. Pada tahap ini sebagian besar keuntungan dari saham yang dihasilkan, namun pada saat ini pun sebagian investor retail masih skeptis akan kenaikan sahamnya. Retail ini masih ragu-ragu ya. Mungkin Anda berpikir seharusnya pembelian terbaik dilakukan pada tahap 1, tapi itu tidak selalu benar karena ketidakpastian dalam tahap 1 masih sangat besar. Ada kemungkinan yang besar bahwa terjadi di tahap 1 itu palsu, sehingga harga saham masih akan lebih turun lagi. Jika dana kita tidak cukup besar seperti halnya para investor saham besar, maka lebih baik menunggu jadinya tahap kedua di mana tren naik telah dikonfirmasi. Nah, sebenarnya banyak retail-retail itu menganggap, wah, belinya harusnya disupport nih waktu masa-masa sideways. Nah, padahal itu yang bahaya karena masa sideways ini adalah fase-fase meragukan. Kalau dia break support atau break low, itu akan melanjutkan penurunannya. Kalau kita retail dan naik terbatas, lebih baik kita menunggu break resist dan menunggu trennya naik. Oke, tahap ketiga ya, tahap jenuh.
Setelah terjadi rally di tahap kedua, saham akan mulai masuk ke tahap 3 di mana kembali terjadi sideways. Pada tahap ini seperti pada tahap 1, mulai terjadi keseimbangan antara pembeli dan menjual. Tahap 3 ini adalah tahap di mana setelah terjadi tren kenaikan yang kuat, pasar mengalami kejenuhan dan harga saham dinilai sudah cukup mahal. Seperti yang diketahui secara umum, pergerakan harga pasar sebetulnya sangat tidak bisa ditebak. Apakah akan terus naik atau berubah arah menjadi tren turun? Nah, namun pada tahap ini banyak investor saham justru membeli saham karena kerakusan. Kerakusan ini timbul akibat dari tahap sebelumnya di mana harga naik terus-menerus membuat mayoritas investor saham memiliki optimisme berlebih dan berspekulasi bahwa harga akan tetap naik. Nah, ini biasanya teman-teman yang ini ya, yang mengalami beli harga pucuk ya, harga atas dan nyangkut nih. Nah, itu makanya kebanyakan sih teman-teman sih saran saya sih adalah belajar mengenai suatu tren. Tren itu apa sih? Nah, bagaimana menentukan suatu tren? Bagaimana menentukan suatu support dan resist? Dan keduanya ini sebenarnya akan sangat diperlukan dalam pembentukan suatu ini pattern ya. Suatu chart itu atau pola itu akan selalu ada patternnya, ada bentuknya. Dari sana kita bisa menentukan targetnya, target kenaikan sampai berapa ini. Oke. Sebaliknya, para investor besar justru lebih memilih mengamankan keuntungannya dan mulai menjual sahamnya pada tahap ini. Karena itu tahap ini juga disebut tahap distribusi. Pada tahap ini, para investor saham retail banyak yang mengabaikan hasil dari analisis. Para investor akan terus membeli saham hanya dengan asumsi bahwa harga akan terus naik tanpa mendasari keputusan tersebut dengan analisis. Nah, ini jadi beberapa hal yang perlu diperhatikannya adalah misalnya investor ya. Investor itu biasanya melihatnya hanya dari sisi fundamental. Sebenarnya fundamental itu sangat perlu ya untuk memilih suatu emiten yang perlu kita analisa. Nah, para investor ini jarang untuk menganalisa, apalagi menganalisa dari hasil technical analysis. Technical analysis ini adalah sebenarnya suatu cara untuk mengetahui di mana titik beli, titik penting yang membuat harga ini menjadi naik, membuat tren harga ini menjadi naik. Sebenarnya itu. Jadi lebih baik saran saya adalah mengkombinasikan ilmu fundamental dan teknikal. Itu hasilnya akan lebih baik. Dapat dikatakan bahwa pada tahap ketiga ini adalah puncak dari sebuah tren naik yang sangat kuat, di mana pastinya akan diikuti oleh penurunan. Ini menggambarkan betapa berbahayanya tahap 3 ini. Karena banyak para investor saham yang terjebak keserakahan pada tahap ini, sehingga ketika memasuki tahap keempat, mereka kehilangan banyak uang atau bahkan bisa bangkrut. Tahap keempat itu ada tahap penurunan ya. Pada tahap 4 ini akhirnya terjadilah downtrend. Tahap 4 ini adalah tahap penurunan setelah sebuah tren naik yang sangat kuat. Kebalikan dari tahap 2, tahap ini merupakan tahap tren penurunan yang sangat kuat di mana harga saham akan terus turun. Pada tahap ini harga saham akan turun sangat cepat. Kekuatan jual akan sangat kuat sehingga mustahil harga saham naik pada tahap ini. Pada tahap ini akan sulit untuk menjual saham karena semua orang sedang panik jual dan tidak ada yang mau untuk membeli saham. Karena itu sebaiknya pada tahap ini kita sudah menjual semua saham yang kita miliki dan menunggu hingga siklusnya kembali ke tahap 1 dan 2. Nah, jadi gini, untuk tahap 4 ini sebenarnya bisa kita prediksi juga sih. Nah, bagaimana cara prediksinya? Sekali lagi kita harus tahu lah namanya technical analysis ya. Technical analysis dalam ilmunya adalah mempelajari mengenai pembentukan suatu tren. Syarat pembentukan tren down atau up itu apa? Nah, itu harus teman-teman pahami. Nah, ini contoh ya, setelah tadi kita ngomong panjang lebar mengenai 4 fase ya. Nah, ini sebenarnya, ini tahap 1 nih, tahap 1 diakumulasi.
kenaikan, itu tahap kedua ya. Tahap kedua, ketiga itu fase jenuh distribusi ya, mulai distribusi. Tahap keempat penurunan ya. Nah, dan ini akan kembali lagi nih, habis itu akumulasi lagi, tahap 1, naik lagi tahap 2, tahap 3 distribusi, tahap 4 penurunan, dan itu selalu berulang-ulang. Jadi sebenarnya kita harus bisa memanfaatkan 4 fase ini. Nah, alangkah sayangnya kalau kita tidak bisa menggunakan momentum mempelajari 4 fase ini. Oke, ini next, siklus psikologi pasar terhadap pergerakan harga saham. Keempat siklus yang telah dijabarkan di atas sangat erat kaitannya dengan siklus psikologi yang biasa terjadi di pasar saham dalam menanggapi pergerakan harga saham ya. Nah, ini contoh ya, Sir John Templeton ya, seorang investor keelokan Amerika yang juga merupakan manajer investasi yang terkenal mengatakan, bull market are born on pessimism, grow on skeptics, mature on optimism, and die on euphoria. Artinya apa? Tren pasar naik lahir dari pesimis, tumbuh dalam skeptis, dewasa dalam optimis, dan berakhir di euforia. Jadi di saat lagi rame semua membahas suatu saham, suatu emiten, dan kita harus melihat tuh harganya, chartnya bagaimana. Apakah chartnya itu sudah di tahap kedua, ketiga? Kalau sudah di posisi tahap kedua dan itu sudah berlangsung cukup lama, siap-siap itu akan menuju ke tahap ketiga. Nah, setelah tahap ketiga akan turun menuju ke tahap keempat ya. Nah, itu teman-teman harus paham itu. Jangan sampai kejebak ya oleh market ini. Market selalu benar. Kita hanya bisa follow the market ya. Jadi kita analisa kita itu sifatnya adalah mengikuti apa maunya pasar, apa maunya market. Bagaimana caranya? Yaitu kita menggunakan technical analysis. Cukup menggunakan trend, support resist, pattern atau pola. Sebenarnya 3 hal itu sangat cukup. Ya bolehlah kita menambahkan teknik lainnya, indikator dan sebagainya boleh. Untuk memberikan keyakinan atau menambahkan konsensus ya. Untuk yakin kita untuk beli atau menjual suatu emiten. Nah, di sini masing-masing emosi yang disebut oleh Sir John Templeton itu mewakili emosi yang dimiliki mayoritas investor di pasar saham dalam masing-masing siklus. Tahap 1 awal pendakian dominasi emosi pesimis, di mana psikologi pasar sudah mulai pesimis dengan saham-saham yang terus turun. Disitulah mulailah awal dari tren kenaikan pasar saham. Pada tahap kedua atau kenaikan didominasi oleh emosi skeptis, di mana pasar sudah mulai breakout dan terlihat kenaikan. Justru di saat itulah psikologi pasar meresponnya dengan skeptis. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan nih. Teman-teman begitu breakout, wah bener nggak ini naik ya, bener nggak ya. Nah, kita harus lihat breakout resist, trennya gimana, trennya naik ya sudah, kita masuk. Pada tahap ketiga, kejenuhan didominasi oleh emosi optimisme. Pada tahap ini, mayoritas investor telah merespon baik pasar yang telah bergerak naik dan memandangnya dengan penuh rasa optimis. Nah, pada tahap 4, penurunan justru secara ironi dimulai dari adanya euforia. Sesaat ketika terjadi euforia, justru itulah awal dari tren penurunan pasar seperti pada bagian siklus psikologi pasar berikut ini. Nah, jadi gini, di saat optimisme naik sampai euforia ya. Nah, dari euforia nih hati-hati, ini adalah start turun nih. Turun sampai depresi, harapan, kelegaan, optimisme kembali lagi, akan berulang-ulang seterusnya seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya ini, teman-teman harus tahu nih, harus tahu chartnya emiten yang kita analisa. Contoh ya, kalau misalnya saat ini adalah yang lagi mulai rame adalah ini ya, baru mulai breakout itu adalah CPO ya, CPO. CPO itu kayak TBLA, LSIP, BPT,
itu baru memulai breakout, dan itu mulai fase kedua ya. Nah, kita harus perhatikan tuh fase kenaikan itu. Nah, fase kenaikan ini itu bisa berlangsung cepat, bisa berlangsung lama ya, tergantung dari marketnya. Oleh karena itu kita bisa analisa nih, selama trennya masih naik dan juga masih ada target yang perlu dicapai dari sebuah pattern, sebuah pola. Nah, kita harus tetap kawal dengan namanya tetap kita pasang stop loss ya, stop loss. Di saat target sudah capai dan melebihi, itulah kita harus pasang namanya trailing stop ya, trailing stop. Nah, di saat sudah mulai euforia, nah itulah hati-hati karena itu sudah mulai fase-fase distribusi. Dan itu adalah awal dari penurunan. Alangkah bijaknya jika kita menjual di area-area euforia ini, di area-area puncak-puncak kenaikan, dan kita masuk lagi di tahap 1 setelah penurunan. Jadi teman-teman jangan berpikir fundamental terbaik, technical terbaik. Tidak. Kita kalau bisa menggunakan dua hal tersebut. Satu, kita tidak akan bisa tanpa fundamental. Kan nggak mungkin kita membeli suatu emiten itu ngasal ya, asal-asalan. Kita nggak tahu suatu perusahaan itu bagaimana, secara dia fundamentalnya gimana. Tapi ya kalau misalnya mau pelajari detail soal fundamental silakan ya. Tapi kalau saya sih sekilas saja fundamental perusahaan bagus, ya udah itu sudah bagi saya sudah cukup. Kemudian saya melihat harganya saat ini gimana, fasenya di mana, fase 1, 2 atau 3 atau 4. Nah, kemudian lihat trennya, lihat support resistnya, breakout atau enggak atau breakdown. Nah, dari sana baru kita bikin trading plan. Nah, setelah bikin trading plan kita harus tahu nih di mana titik breakoutnya, di mana targetnya, di mana pasang stop lossnya, di mana trailing stopnya, di mana supportnya. Nah, setelah semua itu sudah ada, ya udah kita ikutin aja trading plan yang kita bikin. Oke, untuk video kali ini semoga ini bermanfaat bagi teman-teman ya, apalagi untuk yang baru masuk di dunia saham ini. Jangan sampai mengalami kesalahan-kesalahan yang pernah dialami oleh para trader masa dulu, masa lampau, dan rata-rata trader ya yang baru join biasanya akan mengalami kerugian dulu, setelah rugi baru belajar. Nah, jangan sampai, lebih baik kita belajar dulu tekniknya, belajar dulu apa yang kita perlukan. Yang penting adalah kita menentukan dulu tipenya kita itu apa, tipe trading, intraday, atau swing, atau investor. Dari sana baru kita bisa mencari teknik yang sesuai. Saham ini sama seperti bisnis ya, di mana bisnis itu memerlukan skill. Kalau kita tidak memiliki skill, otomatis pasti akan mengalami kerugian. Kita harus belajar dulu, belajar, trial and error, baru kita setelah kita sudah menguasai, baru kita bisa berhasil ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini, dan jangan lupa ya follow, subscribe, like dan komen, share juga ke teman-teman lainnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan salam cuan.